Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu harap bisa mendengar jelas ya suara saya. Bisa, Ibu. Baik. Shalom, selamat pagi. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam literasi. Ayo membaca. Literasi. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada Zoom meeting kegiatan pendampingan P5 kepada sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Terima kasih telah bergabung di virtual meeting kita pagi hari ini. Saya Fortundala menyapa kita semua untuk bisa bergabung dalam seremonial pembukaan kegiatan pendampingan P5 untuk sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Apa kabar nih Bapak Ibu hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita awali seremonial pembukaan pagi ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara.
Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara pada Bapak Nunung Riza Puji. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Fortun Dala atas waktu yang diberikan dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Bapak Linus Lusi, SPD MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Mirwan Kasmayadi. Yang saya hormati ada di sini Ketua Bidang Kebijakan dan Advokasi Pendidikan Badan Pengurus Nusantara KGBN, Bapak Abdul Mujib, yang tidak lelah mendampingi daerah-daerah untuk terus menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kualitas guru gitu ya dalam rangka P5. Tidak lupa pula yang saya hormati Bapak Ketua Badan Pengurus Provinsi KGBN Nusa Tenggara Timur, Bapak Zeus. Ada Bapak Ketua KGBN ND, Pak Wil Fridus Kado, rutin kita sering komunikasi ya. Terima kasih Pak Wil beserta teman-teman jajaran Badan Pengurus Kabupaten ND. Kemudian saya juga kaget pagi ini ada Bu Erlina Siahaan dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Bapak Ibu. Beliau ini orang yang kalau kami sering bilang orang yang nggak punya lelah gitu. Bu Erlina itu jalan terus gitu ya, bergerak kemana-mana ada beliau gitu, semangatnya patut kita jadi inspirasi buat kita gitu ya, dengan segala keadaan gitu ya. Penggerak tuh kayak seperti itu kalau saya boleh bilang gitu, seperti ya yang teman-teman menginisiasi kegiatan hari ini, ciri-ciri guru penggerak ini kelihatan banget gitu. Jadi entah mereka itu punya sertifikat guru penggerak dari Kemdikbud atau tidak, yang jelas para guru penggerak itu kelihatan gitu bahwa mereka itu energinya selalu ada. Kenapa? Karena dia tahu gerakannya itu buat siapa, buat murid dan buat murid, bukan buat dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri, bisa dikatakan seperti itu teman-teman. Ada juga teman-teman dari NTT itu ada Mama Patricia juga. Salam hormat Mama Patricia. Dan teman-teman yang semangat belajarnya saya boleh katakan jos gitu ya, luar biasa. Sebelum KGBN atau Komunitas Guru Belajar Nusantara itu sampai ke Nusa Tenggara Timur, kami itu dulu sempat berpikir kira-kira kalau Komunitas Guru Belajar Nusantara ada di Indonesia Timur menantang sekali sepertinya. Terkait dengan banyak hal gitu ya, kita berpikir dengan keadaan geografis, dengan infrastruktur dan segala macam, kita tuh berpikir kayaknya kita kalau pengen membantu guru-guru di Indonesia Timur untuk belajar itu kayaknya bakal punya effort atau usaha yang sangat berlipat gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, setelah kemudian kita punya teman seperjalanan dari Ngada, dari Kupang, dari ND, dari Nagekeo, dari Lembata, dari Belu gitu. Kita akhirnya punya semangat bahwa ternyata teman-teman di Indonesia Timur itu punya keinginan belajar yang sangat tinggi. Permasalahannya cuma satu, ruang-ruang belajarnya aja kadang yang belum tersedia banyak gitu. Tapi sebenarnya keinginan belajar teman-teman itu sangat tinggi sekali. Itu yang akhirnya membuat kita semakin semakin ingin terus mengayuh gitu ya, mengayuh sepeda semangat kita ini gitu teman-teman. Oke, hari ini kita berkumpul barengan di pembukaan pendampingan P5 bagi sekolah yang menyelenggarakan IKM gitu di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, kalau saya ngobrol terkait dengan P5 gitu ya, seorang rekan sama bareng dengan saya dan Pak Mujib tuh, ada rekan namanya Pak Lutfi gitu, beliau dari Sulawesi Selatan gitu. Beliau pernah mengatakan ke kita gitu di satu forum gitu bahwa P5 itu kata beliau adalah titik kritis
P5 itu titik kritis dari IKM. Ketika P5 berjalan dengan maksimal, maka orang mengatakan wah IKM itu punya masa depan bagus. IKM ini dia punya manfaat banyak gitu. Namun ketika P5 itu banyak miskonsepsi, maka yang terjadi adalah IKM yang disalah-salahin gitu. Jadi IKM ini yang akan jadi kambing hitamnya. Ketika P5 ini terus dilaksanakan dengan penuh miskonsepsi, dengan dilaksanakan dengan penuh hal-hal yang kalau saya katakan tidak berpihak kepada murid, proyeknya adalah proyek guru, murid hanya sekedar mengerjakan proyek guru saja gitu. Ada banyak miskonsepsi IKM yang akan dibongkar di pendampingan P5 ini gitu di Nusa Tenggara Timur ini. Kalau saya membayangkan kalau seandainya P5 itu berlangsung dengan penuh miskonsepsi dan itu terus-menerus, maka yang jadi kambing hitam adalah IKM-nya. Itu yang disebut oleh Pak Lutfi, teman kita dari Sulawesi Selatan, yang mengatakan bahwa P5 ini adalah titik kritisnya dari IKM gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hanya sekolah-sekolah kaya raya yang cocok melaksanakan IKM. Karena untuk menyelenggarakan pameran karya P5 saja, kita itu butuh uang berjuta-juta untuk nyewa tendanya, untuk menyewa panggungnya, belum sound systemnya. Ini sebenarnya miskonsepsi Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita bongkar bersama-sama, dan melalui pendampingan P5 bagi sekolah-sekolah penyelenggara IKM ini harapannya miskonsepsi itu kita runtuhkan, kita rontokkan gitu ya, agar yang muncul ke murid-murid kita, yang kita hadirkan ke murid-murid kita di Nusa Tenggara Timur adalah P5 yang betul-betul bermakna. P5 yang bukan sekedar kejar-kejaran materi, P5 yang bukan sekedar nyuruh-nyuruh murid. Tagline-nya Merdeka Belajar, namun murid mengatakan sepertinya saya sama aja dengan kurikulum sebelumnya gitu. Nah, maka dari itu yang sedang kita coba dorong bersama-sama Bapak Ibu. Difasilitasi oleh teman-teman seperti Pak Mujib dan kawan-kawan, dan disambut oleh teman-teman daerah. Karena ternyata teman-teman nggak semua daerah juga mau menyelenggarakan seperti ini gitu. Sekali lagi bahwa yang namanya guru penggerak itu ya lelah, yang ngumpulin orang, ya kadang diabaikan, ya kadang ditolak, bahkan kadang kalau istilah anak muda sekarang kadang dinyinyirin. Dinyinyirin itu apa ya? Dinyinyirin itu malah dikritisi yang kritisisme gitu, bukan hanya sekedar kritik. Kritik itu kan dilakukan oleh orang-orang yang ini ya, kritik itu dilakukan oleh orang-orang yang expert di bidangnya. Sedangkan ada orang-orang yang sebenarnya nggak expert tentang itu, baru mengenal gitu, tapi dia udah ujung-ujungnya nyinyir aja terkait dengan gerakan-gerakan. Dan ND adalah daerah yang mau menyambut ini. Maka dari itu terima kasih Pak Wil ketika kita diskusi kemarin, kemudian Pak Wil mencoba ingin berkolaborasi dengan lebih banyak orang agar murid-murid DND itu merasakan P5 yang sebenarnya, P5 yang bermakna, P5 yang kemudian memunculkan suara-suara murid gitu ya, yang didengarkan oleh gurunya, memunculkan pilihan-pilihan untuk murid bisa mengambilnya, dan membuat para murid itu merasa memiliki P5-nya. Itu yang sedang kita coba terus dorong gitu teman-teman. Dan saya ngobrol nih, kalau orang udah ngobrol P5, tentunya kita ngobrol terkait dengan pembelajaran berbasis proyek gitu. Saya kemarin membaca sebuah postingan dari salah satu penggerak kita di Jakarta, Pak Mirwan gitu. Beliau guru pendidikan agama gitu, pendidikan agama Islam, dan beliau mencontohkannya seperti ini, bahwa kenapa orang Muslim itu harus berpuasa untuk hanya paham sabar, paham menahan nafsu, paham menahan emosi gitu. Itu kenapa harus ada puasa gitu. Kemudian saya juga tergelitik gitu. Kemudian diskusi dengan teman saya yang kebetulan dia Kristen gitu. Saya diskusi gitu. Dalam agama Kristen apakah juga ada gitu hal-hal seperti ini. Kemudian saya disampaikan sebuah ayat dari Bible dan saya lupa gitu ayatnya, tapi yang jelas adalah bahwa bagi seseorang yang selalu menghadapi segala sesuatu dengan penuh rasa terima kasih,
gitu, maka dia akan ditingkatkan gitu, akan ditingkatkan levelnya, akan ditingkatkan derajatnya, bisa dikatakan seperti. Jadi setiap hari ketika kita melihat apapun itu adalah dengan melihat dari sudut pandang rasa syukur dan terima kasih, itu hal yang luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Saya melihat agama apapun gitu ya, agama apapun, saya yakin di Bali juga kan sama. Kalau saya melihat di Bali, kenapa ada orang-orang yang sampai membuat ogoh-ogoh gitu ya, itu segitu besarnya dengan biaya yang begitu besar gitu, hanya agar mereka tahu, mereka memvisualisasikan dan mereka betul-betul menginternalisasi pemahaman bahwa hal-hal buruk itu harus kita bakar, hal-hal buruk itu harus kita gotong bareng-bareng untuk kita bakar bareng-bareng dan kita hilangkan bersama-sama gitu. Apa nggak cukup hanya dengan pemuka agama menyampaikan saja? Bapak Ibu, sabar itu penting. Bapak Ibu, ada ayatnya di Al-Quran, di Bible, di kitab-kitab itu ada ayatnya. Apa nggak cukup hanya dengan ceramah seperti itu saja? Kenapa harus ada aktualisasi gitu? Kenapa harus ada hal-hal kontekstual yang dilakukan gitu? Gitu. Maka dari itu saya berpikir agama saja sebenarnya menjelaskan ke kita tentang bagaimana kita itu harus belajarnya itu dengan betul-betul melaksanakan secara aktual. Gitu. Bukan hanya sekedar membaca kitab. Banyak orang-orang yang hafal atau ngerti gitu ya, ngerti membaca ayat-ayat gitu, membaca surat-surat gitu. Namun sebenarnya implementasinya nggak begitu oke. Maka dari itu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan untuk pendidikan masa sekarang adalah agar anak-anak kita itu terus kita ajak agar dia bisa mempraktikkan dan menginternalisasi pemahaman-pemahamannya, bukan sekedar hafal. Banyak orang hafal Pancasila tapi dia tetap intoleran. Itu kan sebenarnya bisa dikatakan dia hafal tapi dia tidak tahu gitu apa makna di dalamnya. Untuk itu saya berpikir apa yang kita lakukan hari ini gitu mencuplik kisah dari Demosthenes gitu. Demosthenes ini adalah dia orator di Yunani. Masyhur banget Demosthenes itu di masanya. Dia orator ulung. Dan ternyata Bapak Ibu, Demosthenes ini waktu kecil dia tuh gagap ketika berbicara. Dia bicaranya gagap. Apa yang ia lakukan? Mungkin banyak teori disampaikan kepada Demosthenes. Demosthenes, kamu harus belajar artikulasi. A, I, U. Mungkin ada teori yang mengatakan Demosthenes, kamu harus ini, kamu harus itu. Tapi ternyata dengan mencoba beberapa teknik, dia punya satu teknik yang kemudian dijadikannya sebagai salah satu cara agar dia bisa berbicara dengan lancar. Apa itu? Dia di pantai, gitu, dia akan berteriak sekencang-kencangnya agar suara ombak itu kalah gitu dengan suaranya dia sendiri. Itu yang dilakukan oleh Demosthenes. Maka dari itu Bapak Ibu, ini kan pembelajaran berbasis proyek. Dia tahu masalah, itu yang pertama. Demosthenes tahu masalahnya dia adalah berbicaranya yang sulit. Dan kemudian dia merdeka terhadap cara. Dia diberi pilihan-pilihan. Demosthenes, kamu menggunakan teknik ini, dicoba sama dia. Dia menggunakan teknik ini, dicoba lagi sama dia. Dia menggunakan teknik ini, dicoba lagi sama dia. Ketika Demosthenes tidak merefleksikan cara-cara yang sudah dilakukan, maka Demosthenes akan berhenti di jalan. Tapi ketika Demosthenes, cara ini nggak berhasil. Kenapa gara-gara kok nggak berhasil? Ditulis sama dia. Apa yang membuat cara itu nggak berhasil? Kemudian ada info lagi. Cara ini Demosthenes, biar kamu tidak gagap bicaranya. Dia gunakan cara berikutnya. Direfleksikan lagi, apa salahnya cara ini? Dan seterusnya gitu. Sampai kemudian dia nemu cara berikutnya. Pembelajaran berbasis proyek. Sebenarnya kan model seperti Demosthenes ini. Sampai dia punya pemahaman bermakna dalam hidupnya yang membuat dia bangga terhadap dirinya sendiri, merasa memiliki proses belajarnya, dan membuat dia merasa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, serta karya nyatanya itu akhirnya bisa dirasakan oleh banyak orang melalui orasi-orasi Demosthenes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semangat untuk menyelenggarakan pendampingan dan belajar tentang P5 bagi sekolah-sekolah pelaksana IKM di Nusa Tenggara Timur. Apapun yang dibutuhkan silahkan dikomunikasikan teman-teman. Kita akan coba diskusikan bersama apa yang bisa kita lakukan bersama. Untuk apa? Bukan untuk diri kita sendiri. Yuk kacamatanya kita udah mulai perlebar. Untuk siapa? Ternyata ujungnya itu untuk murid, dan untuk murid. Kalau kita memulainya untuk kita sendiri, maka kadang murid itu kita lupakan. Tapi kalau kita berangkatnya dari untuk murid, maka muridlah yang menjadi tujuan utama dan muaranya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nunuk, luar biasa sekali sambutannya. Sudah memberikan semangat untuk kami semua
agar bisa mengikuti kegiatan pendampingan P5 ini dengan penuh semangat lagi ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nunuk Riza selaku Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Orangnya semangat sekali nih. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka kegiatan pendampingan P5 terhadap sekolah yang menyelenggarakan kurikulum merdeka. Kepada Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, SPD MSI, saya persilakan. Ya, baik. Oh ya, sudah terdengar suara saya, Ibu? Jelas Bapak dengar, kami mendengar Baik, jelas. baik. Terima kasih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan Salam Pancasila. Salam. Baik, yang saya hormati Pak Nunuk Riza Puji, Ketua KGBN, Ketua Umum ya. Salam kenal dan salam sehat dari Bumi Ploba Murata, Nusa Tenggara Timur, Pak Nunuk ya. Juga Pak Ketua di NTT, ada hadir juga Pak Zeus dan timnya. Dan intinya semua yang hadir, komunitas guru belajar Nusantara yang saya hormati dan banggakan. Puji syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Ini di bulan yang mulia, bulan suci ini juga kita diberikan kesempatan, kesehatan, semangat untuk tetap bisa bersama di berbagai kesempatan di forum-forum seperti ini menjadi yang luar biasa, menjadi kita bisa manfaatkan untuk saling berbagi dalam komunitas-komunitas belajar kita ini luar biasa, Bapak Ibu. Baik, pertama saya sampaikan terima kasih kepada tim Komunitas Guru Belajar Nusantara NTT yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan saya sangat secara pribadi dan kelembagaan sangat menyambut gembira, menyambut baik aktivitas-aktivitas kita bersama ini untuk kita kembangkan, kita teruskan untuk kita selalu berbagi, dan inilah intinya proses berbagi, proses berkolaborasi ini menjadi poin kita untuk sesuai semangat Merdeka Belajar adalah prinsip gotong royong yang kita kedepankan untuk bersama-sama. Ini poin sekali. Dan bicara tentang P5, ini P5 ini sudah kita terapkan di sekolah-sekolah penggerak maupun di sekolah yang IKM mandiri, Pak Riza. Ternyata dari hasil pantauan kami ini luar biasa, ya, luar biasa. Yang bahkan kami di NTT itu bisa dikatakan setiap bulan itu ada undangan untuk menghadiri panen hasil dari P5. Ini luar biasa. Walaupun secara prinsip kita tidak wajib atau tidak harus kita berorientasi pada proyek P5 itu tidak harus pada hasil, tapi ternyata di tengah proses yang begitu luar biasa, ternyata hasil-hasilnya pun luar biasa. Bahkan kami sudah punya koleksi video-video praktek P5 dari berbagai sekolah yang di Bumi Ploba Murata ini luar biasa, yang mengajak siswa-siswa kita untuk bagaimana mengenal wisdom, lokal wisdom, kearifan lokal, entah itu bentuknya adalah nilai-nilai value lokal maupun kekayaan alam lokal, lalu tradisi-tradisi lokal dan seterusnya. Ini luar biasa. Ini sehingga waktu diskusi pun dengan Pak Dirjen, Pak Dirjen PDM, kalau di konteks NTT itu apa yang bisa untuk menguatkan karakter
salah satu yang saya lihat cukup efektif dari hasil-hasil yang kita peroleh itu di sekolah-sekolah itu ternyata memang P5 ini menjadi salah satu pilihan yang di samping yang sudah disampaikan Mas Riza tadi. P5 ini di sekolah-sekolah itu cukup efektif, bisa membangun anak-anak menjadi lebih semangat daripada dengan mereka ikut hanya ekstrakurikuler saja, mereka beda semangatnya dengan dikemas dalam P5. Ini juga dari berbagai diskusi, audiensi maupun hasil empati kami di lapangan, di sekolah-sekolah dengan teman-teman guru, teman kepala sekolah, dengan siswa itu puji Tuhan ini cukup prospektif, artinya cukup nampak dan cukup berhasil, cukup nampak hasilnya ya, P5 ini. Nah, sehingga karena jelas nampak hasilnya dan siswa juga semangatnya cukup berbeda, cukup bagus, maka bagaimana kita saling berbagi praktik baik itu juga bagus. Nanti bisa jadi suatu kondisi KGBN bisa menginisiasi, kita bisa berbagi praktik baik P5 setelah ini kan baru proses pendampingan awal. Nanti kita bisa ada gathering, ada talk show, ada apa bentuknya, bisa berbagi praktik baik, berbagi lewat entah itu berdiskusi maupun video yang kita bisa bagi, ternyata itu akan lebih menginspirasi lagi bagi kita semua. Sehingga P5 ini memang butuh kita banyak berbagi, karena bagaimana mendesain modulnya atau kurikulumnya, bagaimana mengelolanya, bagaimana menampilkan hasilnya, dan seterusnya itu kan trik dan poin yang perlu kita sering berbagi sehingga semakin kaya kita. Terlebih lagi sekarang ini kan kita kembangkan komunitas belajar baik yang lintas kabupaten kota bahkan nasional seperti KGBN, juga yang di dalam sekolah pun kita bisa perkuat ini. Artinya nampaknya bisa menyentuh segala dimensi yang P5 ini. Misalkan bagaimana guru-guru di sekolah mendesain modul P5-nya itu kan sudah komunitas belajar internal sekolah, komunitas belajar dalam sekolah. Mereka sudah lakukan komunitas belajar dalam sekolah, itu bagaimana secara mereka tim teaching, berbagi, mendesain, dan seterusnya. Kerjasama dengan pemangku kepentingan di lingkungan sekolah atau pihak-pihak terkait dalam mengembangkan modul P5-nya gitu. Kemudian di samping NTT kan punya potensi yang luar biasa, potensi alam, potensi budaya, dan seterusnya ini kan luar biasa. Itu bagaimana bisa dikemas dalam suatu modul P5 untuk bisa diekspos dalam menjadi terstruktur, ini kan menjadi luar biasa. Saya pernah punya pengalaman langsung menarik waktu saya baru tahun lalu awal-awal berdatang bertugas di NTT, saya ke salah satu daerah di TTS namanya Kolbano. Kolbano itu ada daerah bagus, pantainya kayak pasirnya di situ kayak Wetune namanya, pantainya bagus sekali. Kalau kayak di gurun, tapi gurun ya, kalau angin itu dihembus angin maka dia akan terbentuk lagi terpola garis-garis di pantai di pasirnya. Lalu di sebelahnya di Kolbano itu ada batu kerikil, pantainya tidak berpasir tapi berkerikil semua warna-warni. Nah di situ kan kunjungan wisatanya banyak. Ternyata anak-anak kita di situ, saya diskusi, saya mencoba menggali, melakukan empati kepada anak-anak itu, mereka memang sudah melekat itu bagaimana mereka menjadi hidup di daerah itu. Mereka bisa mendapatkan fee dari sana dan seterusnya. Lalu kalau itu misalkan potensi itu bisa dimasukkan dalam menjadi kurikulum di P5, dikemas dengan bagus, kerjasama sekolah di sekitar itu dengan sekolah, dengan pihak pariwisata dan seterusnya, dan itu akan menjadi sangat bagus. Ada nilai-nilai kebersamaan yang harus dibangun dan seterusnya di situ. Lalu ada kerjasama dengan para relawan yang melatih anak-anak itu mengambil foto dengan angle yang bagus dan seterusnya, karena mereka anak-anak sekolah itu pulang sekolah kan ke sana menawarkan jasa ambil foto, apa itu bagus-bagus hasilnya. Saya tanya, Bapak dari mana? Siapa yang ngajarin ambil foto bagus-bagus?
Pak, ada relawan yang datang dan seterusnya, ada yang melatih bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, potensi kearifan lokal, kekayaan lokal seperti ini yang bisa diidentifikasi oleh sekolah-sekolah, diangkat, sehingga kita akan memiliki kurikulum P5 itu yang modul P5 yang sangat variatif sesuai dengan local wisdom, potensi lokal, kekayaan lokal, nilai lokal dan seterusnya. Nah, ini juga perlu menjadi diskusi yang nanti bisa menghiasi, mewarnai pendampingan ini, sehingga akan menjadi bagus, sehingga sangat potensi sangat luar biasa. Di ND, di semua tempat, di Labuan Bajo, di semua tempat kita punya potensi yang luar biasa. Potensi alam, potensi budaya ini luar biasa. NDT bisa angkat, bisa susun itu menjadi yang supaya lebih terstruktur dalam kurikulum, dalam modul, maka anak-anak kita akan luar biasa ke depan NTT di NTT. Nah, ini berkat dukungan tim di pusat juga di Mas Riza. Nanti teman-teman juga kita mencari formula yang bagus bagaimana ini menjadi bagus, sehingga hasilnya nanti akan mewarnai problem solving kita kepada siswa. Kita tadi Mas Riza sampaikan bagaimana intinya poin kita adalah problem solving itu ke siswa. Kita sangat berharap itu, maka dan implementasi kurikulum merdeka yang diferensiasi, asesmen diagnostik, bagaimana itu akan sangat kompatibel dengan semakin kaya nanti dengan diferensiasi itu, dengan kita di P5 itu nampak diferensiasi sesuai dengan kearifan dan nilai-nilai lokal wisdomnya. Nah, ini akan sangat luar biasa pastinya. Dan tentunya kita sangat berharap ini nanti dari diskusi, dari hasil ini akan mendapatkan hasil yang bagus, dan pastinya nanti akan terus bisa berkembang dan seterusnya. Ya, baik. Poin saya itu Bapak Ibu, kami sampaikan selamat berdiskusi, selamat berbagi. Tuhan memberkati selalu kita ini di bulan yang bagus, kita di tengah suasana Paskah. Selamat Paskah Bapak Ibu yang sedang dalam suasana itu merayakan, yang berpuasa juga selamat beribadah puasa. Intinya kita tetap bersama untuk berjuang untuk pendidikan untuk anak-anak Indonesia lebih bagus, dan semua ini akan tercatat oleh sebagai bentuk layanan kita kepada Tuhan dan juga sebagai amal ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dengan izin Bapak Ibu semua dan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegiatan pendampingan P5 ini kita nyatakan dibuka secara resmi, dan selamat berdiskusi, selamat berbagi, selamat berkarya, dan terima kasih. Saya bangga dengan apa yang kita akan lakukan Bapak Ibu, dan saya ucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu semua KGBN, dan tetap kita bersama untuk berjuang untuk pendidikan yang lebih baik di Nusa Tenggara Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sekian, terima kasih lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Salam, Salpe, Om Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, dan Wallahu muwaffiq wal hadi ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Wirman Kasmayadi selaku Sama-sama. guru penggerak ya Provinsi Nusa Tenggara Timur, luar biasa dengan sambutannya yang turut mendukung kegiatan pendampingan semua yang akan berlangsung kurang lebih sampai di tanggal 18. Kita akan mendengarkan, kita akan berdiskusi bersama terkait apa itu tema dan didampingi oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wirman telah membuka ini. Selanjutnya kita dengan pada Pak pemimpin doa. Kurang dengar Bapak Ibu, izin.
Mungkin jaringan ya, Pak? Iya. Dengan Selanjutnya apa ini, Bu? doa. Silakan Oh, Pak iya. Ifki. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Guru Penggerak NTT, yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Komunitas Guru Belajar Nusantara, Bapak Ibu semuanya, agar lebih barokah, mohon izin kami memimpin doa dengan ajaran agama Islam kepada Bapak Ibu sesuai dengan ajaran agama masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan dan bimbingan-Mu ya Allah. Kuatkanlah hati kami, berilah kami kesehatan, agar kami melakukan semua aktivitas kegiatan kami pada penampingan ini dengan baik. Ya Allah ya Rahman, bimbinglah kami semuanya dalam pengurusan guru Nusantara ini, agar kami terus berkolaborasi dan berbagi dan terdapat bagi murid kami dan bermanfaat bagi anak-anak dan generasi. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka bisa khusus Terima kasih, Bu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ifki telah memandu kita dalam doa untuk mengiringi kegiatan kita ya dalam diskusi terkait pendampingan P5 ini. Selanjutnya, sebelum mengakhiri seremonial pembukaan kita pagi ini, saya memohon Bapak Ibu yang tergabung dalam pendampingan ini untuk bisa menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi ya sebagai bentuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita akan foto bersama. Ya, saya coba cek dulu. Ya, siap ya Bapak Ibu? Siap selalu. Baik, selesai untuk sesi foto bersama. Dengan berakhirnya kegiatan seremonial pembukaan ini, berakhir pula juga serangkaian seremonial pembukaan yang telah dibuka langsung seharusnya oleh Bapak Kadis, Bapak Linus Lucy. Beliau berhalangan untuk join, mungkin karena ada kesibukan satu dan lain hal. Terima kasih kepada Bapak Wirman, selaku Kepala Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Timur yang telah membuka kegiatan diskusi kita untuk
pendampingan P5 kepada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan kurikulum merdeka. Sekiranya apa yang telah disampaikan oleh kedua Bapak kita tadi boleh menjadi semangat dan juga motivasi untuk kita semua dalam mengikuti kegiatan pendampingan itu. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian secara teknis dari Ketua KGBN ND, namun itu akan berlangsung di pukul 10.30 yang terjadi di Google Meet ya. Untuk itu saya akhiri kegiatan seremonial pembukaan pendampingan P5. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bapak Ibu guru yang menjalankan puasa. Shalom, Om. Terima kasih Kakak. Mohon maaf ya ada kesalahan koneksi maupun tutur kata, mohon kiranya dimaafkan. Shalom, selamat pagi dan Terima kasih. sampai baku temu di diskusi kita yang akan berlangsung jam 10.30 ya, hingga beberapa hari yang akan datang ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi Ibu, siap-siap.